Sebelum Nokia terkenal karena ponsel, perusahaan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan teknologi. Nokia dimulai sebagai bisnis kecil yang memproduksi kertas di Finlandia. Sulit dibayangkan bahwa perusahaan yang dulunya hanya mengolah kayu bisa menjadi salah satu nama terbesar di dunia ponsel. Ceritanya dimulai pada tahun 1865. Seorang insinyur asal Finlandia bernama Fredrik Eidestam mendirikan pabrik bubur kertas di dekat Tamarkoski Rapids di Tampere, Finlandia. Pabrik bubur kertas adalah sebuah pabrik yang mengolah kayu menjadi bahan yang lembut untuk digunakan dalam pembuatan kertas. Finlandia sangat cocok untuk bisnis seperti ini karena memiliki banyak hutan dan sungai yang deras yang bisa digunakan sebagai sumber tenaga. Bisnis Eidestam berkembang. Pada tahun 1868, dia membangun pabrik kedua di dekat sungai Nokian Virta dan kota Nokia. Dari nama tempat inilah nama Nokia berasal. Pada tahun 1871, Fredrik Eidestam dan Leo Mekas mendirikannya. Selama bertahun-tahun, kertas dan produk berbahan kayu adalah bisnis utama Nokia. Namun perusahaan itu tidak berhenti di sana. Pada tahun 1896, Eidestam pensiun. Leo Mekas kemudian menjadi salah satu pemimpin di Nokia. Dia melihat bahwa arus sungai yang kuat bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Maka pada tahun 1902, Nokia juga mulai memproduksi listrik. Seiring Nokia berkembang, ada dua perusahaan Finlandia yang akan bergabung dan menjadi bagian penting dari ceritanya. Yang pertama adalah Finnish Rubber Works. Perusahaan ini memproduksi sepatu bot karet, ban, dan produk lain yang terbuat dari karet. Yang kedua adalah Finnish Cable Works yang didirikan pada tahun 1912. Perusahaan ini memproduksi kabel untuk listrik, telegraf, dan telepon. Seiring waktu, ketiga bisnis ini menjadi terhubung. Pada tahun 1922, Nokia, Finnish Rubber Works, dan Finnish Cable Works sudah berada di bawah satu manajemen. Ketiganya dikelola secara terpadu, tetapi mereka masih merupakan perusahaan yang terpisah. Itu berubah pada tahun 1967. Tiga perusahaan tersebut digabungkan dan terbentuklah Nokia Corporation yang baru. Karena penggabungan ini, Nokia memproduksi berbagai macam produk. Mereka membuat kertas, produk karet, ban, kabel, dan berbagai peralatan elektronik. Artinya, Nokia masih jauh dari menjadi perusahaan yang hanya berfokus pada ponsel. Tapi ada satu bagian dari Nokia yang perlahan-lahan menjadi sangat penting, yaitu elektronik dan telekomunikasi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Nokia mulai memproduksi radio dan peralatan komunikasi. Perusahaan juga membuat peralatan untuk militer Finlandia dan masuk ke bisnis jaringan telepon. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, Nokia juga mulai membuat ponsel yang digunakan di kendaraan. Pada tahun 1982, mereka merilis Mobira Senator. Ini adalah telepon mobil yang dibuat untuk Nordic Mobile Telephone Network atau NMT. Ukurannya besar dan berat dibandingkan dengan ponsel saat ini. Ponsel ini juga tidak mudah dibawa karena memang dibuat khusus untuk digunakan di kendaraan. Namun, Mobira Senator sangat penting karena menunjukkan bahwa Nokia mampu membuat peralatan komunikasi seluler. Pada tahun-tahun berikutnya, Nokia semakin fokus pada komunikasi nirkabel. Bersamaan dengan itu, ada sistem baru untuk ponsel yang sedang dikembangkan di Eropa. Sistem ini disebut GFN. GSM membantu agar ponsel lebih mudah digunakan di berbagai negara. Nokia sangat berperan besar dalam pengembangan teknologi GSM. Pada tanggal 1 Juli 1991, Perdana Menteri Finlandia, Harry Holkeri, melakukan panggilan telepon GSM resmi pertama menggunakan peralatan Nokia. Ini sangat penting bagi Nokia, karena dunia mulai beralih ke ponsel digital dan Nokia adalah salah satu perusahaan yang memimpin teknologi baru ini. Tapi ada masalah besar. Pada awal 1990-an, Finlandia mengalami krisis ekonomi yang parah. Uni Soviet yang telah lama menjadi mitra dagang besar banyak perusahaan Finlandia juga runtuh. Pada saat yang sama, Nokia juga mengalami kesulitan dan harus memutuskan ingin menjadi perusahaan seperti apa. Pada tahun 1992, Jorma Ollila menjadi CEO Nokia. Sebelumnya, dia mengelola bisnis ponsel perusahaan tersebut. Ollila melihat bahwa telekomunikasi punya masa depan yang sangat besar. Jadi, Nokia melakukan perubahan besar. Secara bertahap, mereka menjual atau meninggalkan banyak bisnis yang tidak berhubungan dengan telekomunikasi. Mereka tidak lagi ingin membagi waktu dan uang untuk terlalu banyak produk. Sebaliknya, Nokia lebih fokus pada ponsel dan jaringan komunikasi. Ini adalah risiko yang sangat besar. Nokia dulunya adalah perusahaan yang membuat begitu banyak produk. Sekarang, sebagian besar masa depannya bergantung pada satu industri yang ternyata sangat cepat berubah dan semakin besar. Namun ketika memasuki tahun 1990-an,
semakin banyak orang mulai ingin memiliki ponsel sendiri, dan Nokia hadir di waktu yang tepat. Perusahaan yang dulunya memulai dari produksi kertas, kini sedang menuju menjadi salah satu perusahaan ponsel terbesar di dunia. Pada awal tahun 1990-an, Nokia belum menjadi perusahaan ponsel terbesar di dunia. Dulu Motorola dan Ericsson lebih terkenal, tapi Nokia percaya bahwa akan datang waktunya di mana bukan hanya pebisnis yang akan menggunakan ponsel. Mereka percaya bahwa ponsel akan menjadi barang yang biasa digunakan oleh orang biasa. Karena itu, Nokia membuat ponsel yang lebih kecil, lebih mudah digunakan, dan lebih terjangkau. Banyak ponsel Nokia juga memiliki daya tahan baterai yang lama dan dikenal sebagai ponsel yang kuat. Nokia pun berkembang dengan cepat. Pada tahun 1998, Nokia melampaui Motorola dan menjadi produsen ponsel terbesar di dunia. Salah satu ponsel Nokia yang paling terkenal adalah Nokia 3310 yang dirilis pada tahun 2000. Ponsel ini sangat sederhana, tidak memiliki kamera, layar sentuh, atau aplikasi. Namun baterainya tahan lama, mudah digunakan, dan sangat kuat. Ponsel ini juga memiliki permainan Snake yang menjadi favorit banyak pengguna. Covernya juga bisa diganti sehingga orang bisa memilih desain yang mereka sukai. Penjualan Nokia 3310 sangat tinggi, diperkirakan mencapai lebih dari 120 juta unit yang terjual. Karena itu, sampai sekarang, ini masih menjadi salah satu ponsel lama Nokia yang paling dikenal. Tapi ada satu lagi ponsel Nokia yang terjual lebih banyak. Pada tahun 2003, Nokia 1100 dirilis. Ponsel ini dibuat sederhana dan murah agar lebih banyak orang bisa membelinya. Ponsel ini juga memiliki senter. Ini sangat membantu di daerah yang kekurangan penerangan atau sering mengalami pemadaman listrik. Penjualan Nokia 1100 mencapai lebih dari 250 juta unit. Karena itu, ponsel ini menjadi salah satu ponsel terlaris dalam sejarah. Salah satu alasan kesuksesan Nokia adalah karena mereka memiliki banyak jenis ponsel. Ada ponsel murah untuk pengguna yang baru pertama kali memakai ponsel. Ada model yang lebih tahan lama untuk pekerjaan. Ada ponsel dengan kamera dan pemutar musik. Ada juga ponsel yang lebih canggih untuk bisnis. Artinya, apapun anggaran atau kebutuhan seseorang, ada ponsel Nokia yang bisa dibeli. Suara yang disebut Nokia Tune juga menjadi sangat populer. Nada dering ini pertama kali digunakan di ponsel Nokia pada tahun 1990-an. Karena begitu banyak orang menggunakan Nokia, ini menjadi salah satu nada dering paling terkenal di seluruh dunia. Seiring semakin banyak orang menggunakan ponsel, Nokia juga terus berkembang. Pada tahun 2005, Nokia sudah menjadi perusahaan ponsel nomor 1 di seluruh dunia. Pada tahun itu, perusahaan berhasil menjual sekitar 265 juta perangkat seluler dan menguasai hampir sepertiga pasar global. Bisnisnya semakin berkembang di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2007, penjualan Nokia mencapai lebih dari 51 miliar euro. Perusahaan ini menguasai pangsa pasar ponsel yang sangat besar di seluruh dunia. Dari bisnis kertas kecil di Finlandia, Nokia telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Namun pada tahun yang sama, ada ponsel baru yang diperkenalkan di Amerika Serikat. Pada 9 Januari 2007, CEO Apple yang bernama Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama. Tampilan ponsel ini berbeda dengan kebanyakan ponsel populer saat itu. Layarnya besar dan hampir tidak memiliki tombol fisik. Jari-jari digunakan untuk mengontrol ponsel melalui layar sentuh. Ponsel ini juga menggabungkan ponsel, pemutar musik, dan perangkat internet dalam satu produk. Pada masa itu, Nokia masih menjadi raja pasar ponsel. Namun, kedatangan iPhone menjadi awal dari perubahan besar. Perlahan-lahan, keinginan orang-orang mulai berubah. Tidak cukup lagi bagi ponsel hanya bagus untuk panggilan dan pesan teks. Internet, layar sentuh, perangkat lunak, dan aplikasi juga menjadi semakin penting. Dan disinilah masalah terbesar Nokia akan dimulai. Saat iPhone pertama kali keluar, Nokia tidak langsung merasa takut. Nokia masih unggul di pasar ponsel saat itu. Banyak juga yang saat itu menganggap iPhone memiliki kelemahan. iPhone tidak memiliki keypad fisik, kameranya terbatas, dan harganya mahal dibandingkan banyak ponsel Nokia. Nokia juga punya ponsel canggih sendiri saat itu. Salah satunya adalah Nokia N95. Ada kamera, GPS, Wi-Fi, pemutar musik, dan fitur-fitur lain yang belum ada di iPhone generasi pertama. Tapi ada satu perbedaan besar. iPhone jauh lebih mudah digunakan. Layar sentuhnya besar dan ponsel ini dikendalikan dengan jari. Menjelajah internet dan menggunakan berbagai fitur juga jadi lebih sederhana. iPhone semakin populer pada tahun 2008 ketika Apple membuka App Store. Di sini, pengguna bisa mengunduh game dan aplikasi lainnya. Karena hal ini, ponsel tidak hanya digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan dengan ponsel ini.
Inilah perubahan besar yang sulit diikuti oleh Nokia. Sistem utama yang digunakan oleh smartphone Nokia disebut Symbian. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak utama yang menjalankan ponsel. Symbian sudah lama sukses. Sistem ini dibuat pada masa ketika sebagian besar ponsel masih menggunakan tombol fisik dan layar yang kecil. Ketika smartphone layar sentuh menjadi populer, Nokia semakin kesulitan untuk menyesuaikan Symbian agar bisa mengikuti perkembangan jenis ponsel yang baru. Sementara itu, ada satu lagi pesaing besar yang akan masuk. Pada tahun 2007, Google dan beberapa perusahaan teknologi lainnya memperkenalkan Android. Ini juga merupakan sistem operasi untuk smartphone. Banyak perusahaan ponsel seperti Samsung, HTC, dan LG mulai membuat ponsel Android. Karena itu, Nokia harus menghadapi dua pesaing besar sekaligus. Di satu sisi ada iPhone dari Apple. Di sisi lain ada banyak ponsel Android. Nokia masih terus menjual banyak ponsel. Namun, pasar smartphone berubah dengan cepat. Pada tahun 2010, pangsa pasar Nokia di pasar smartphone mulai menurun. Sementara itu, Apple dan para produsen ponsel Android dengan cepat semakin kuat. Nokia harus segera mengambil keputusan besar. Pada bulan September 2010, Stephen Elop menjadi CEO baru Nokia. Sebelumnya, dia adalah eksekutif di Microsoft. Dia juga merupakan CEO Nokia pertama yang bukan orang Finlandia. Elop melihat bahwa Nokia mulai tertinggal di pasar smartphone yang baru. Nama perusahaan masih sangat kuat, namun mereka membutuhkan sistem yang lebih modern untuk ponsel-ponsel berikutnya. Nokia sebenarnya sedang mengembangkan sistem baru yang disebut MiGo. Namun, pada tahun 2011, perusahaan mengambil keputusan lain. Nokia bekerja sama dengan Microsoft. Nokia akan menggunakan Windows Phone sebagai sistem operasi utama untuk smartphone terbarunya. Artinya, Nokia secara bertahap akan meninggalkan Symbian sebagai sistem utama untuk smartphone mereka. Ini adalah perubahan besar bagi perusahaan. Pada tahun 2011, Nokia juga merilis Nokia N9. Ponsel ini menggunakan MiGo dan desainnya sangat berbeda dari smartphone Nokia sebelumnya. Ponsel ini menggunakan layar sentuh dan gestur usap untuk mengontrol ponsel. Namun, MiGo tidak dijadikan sistem utama oleh Nokia. Perusahaan sudah fokus ke Windows Phone. Disinilah seri Lumia dimulai. Nokia Lumia 800 adalah salah satu ponsel Lumia pertama yang dirilis pada tahun 2011. Model Lumia lainnya pun menyusul. Desain banyak ponsel Lumia sangat bagus, dan Nokia masih dikenal karena keunggulan dalam membuat hardware. Tapi ada masalah besar pada Windows Phone. Jumlah aplikasinya lebih sedikit dibandingkan iPhone dan Android. Saat ini, aplikasi sangat penting dalam memilih smartphone. Jika ada game populer, aplikasi media sosial atau layanan lain yang tersedia di iPhone dan Android, tapi tidak ada di Windows Phone, akan lebih sulit meyakinkan orang untuk beralih. Jadi meskipun ponsel Lumia bagus, Nokia tetap kesulitan untuk bangkit kembali. Sementara iPhone dan Android terus berkembang, pangsa pasar Nokia di pasar smartphone justru semakin mengecil. Dan dalam beberapa tahun ke depan, masalah ini akan membawa Nokia pada sebuah keputusan. Bisnis ponsel Nokia terus mengalami perubahan, bahkan muncul masalah besar. Banyak pengembang aplikasi enggan membuat aplikasi untuk Windows Phone karena penggunanya sangat sedikit. Dan banyak orang juga enggan membeli Windows Phone karena aplikasinya sangat sedikit. Sementara itu terjadi, penjualan smartphone Nokia terus menurun. Perusahaan yang dulunya pernah memimpin dunia, kini dengan cepat tertinggal di pasar smartphone. Pada bulan September 2013, Nokia membuat keputusan besar. Diumumkan bahwa mereka akan menjual hampir seluruh bisnis ponsel perusahaan kepada Microsoft, seharga 5,4 miliar euro. Penjualan tersebut selesai pada April 2014, di mana sebagian besar bisnis Nokia yang memproduksi ponsel berpindah ke Microsoft. Artinya, Nokia yang dulunya merupakan produsen ponsel terbesar di dunia, kini tidak lagi secara langsung membuat ponselnya sendiri seperti dulu. Namun pembelian oleh Microsoft juga tidak berhasil. Pada tahun 2015, Microsoft mengalami kerugian besar dari bisnis ponsel Nokia yang mereka beli. Nilai kerugiannya mencapai sekitar 7,6 miliar dolar. Karena hal ini, banyak karyawan di divisi ponsel yang kehilangan pekerjaan. Singkatnya, Microsoft juga gagal menyelamatkan bisnis ponsel Nokia yang dulu pernah berjaya. Tapi penting untuk memperjelas satu hal, Nokia sebagai perusahaan tidak hilang. Yang mereka jual adalah sebagian besar bisnis mereka yang memproduksi ponsel. Nokia masih memiliki bisnis lainnya, terutama dalam pembuatan peralatan yang digunakan untuk jaringan komunikasi. Pada tahun 2015, Nokia kembali membuat langkah besar.
Mereka membeli perusahaan telekomunikasi Alcatel-Lucent dalam sebuah kesepakatan senilai kurang lebih 15,6 miliar euro. Karena hal ini, bisnis mereka di jaringan komunikasi semakin berkembang. Sementara itu, nama Nokia juga kembali muncul di ponsel-ponsel. Sebuah perusahaan Finlandia bernama HMD Global mendapatkan hak untuk menggunakan merek Nokia pada ponsel-ponsel. Kemudian HMD merilis ponsel Android bermerek Nokia dan juga ponsel sederhana dengan keypad. Pada tahun 2017, Nokia 3310 juga kembali hadir dalam versi terbaru. Model ini mirip dengan model lama yang terkenal, tetapi sudah memiliki layar berwarna dan fitur-fitur yang lebih baru. Namun, ponsel bukan lagi bisnis utama dari Nokia Corporation. Sekarang, perusahaan lebih fokus pada pembuatan teknologi dan peralatan yang digunakan untuk sinyal seluler dan jaringan internet. Hingga sekarang, bisnis besar Nokia masih pembuatan peralatan untuk jaringan komunikasi seluler, tetap, dan lainnya. Pada tahun 2026, bisnis utamanya berfokus pada infrastruktur jaringan dan infrastruktur seluler. Jadi, sebenarnya Nokia tidak benar-benar mati. Yang hilang adalah kekuatan lamanya sebagai raja pasar ponsel. Dan masih menjadi pertanyaan besar, mengapa itu bisa terjadi? Bukan karena Nokia tidak bisa membuat ponsel yang bagus. Mereka punya banyak insinyur yang hebat, namanya sangat kuat, dan jutaan orang mempercayai merek ini. Masalahnya adalah dunia ponsel berubah sangat cepat. Awalnya yang penting dari ponsel adalah bisa menelpon, SMS, sinyal bagus, baterai tahan lama, dan bodi yang kuat. Tapi setelah iPhone datang, dan dengan hadirnya Android, persaingan pun berubah. Yang lebih penting sekarang adalah layar sentuh, internet, aplikasi, dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Nokia masih kuat dalam membuat ponsel itu sendiri, tapi mereka kesulitan membuat perangkat lunak dan sistem aplikasi yang bisa menyaingi Apple dan Android. Nokia juga membuat beberapa keputusan yang tidak berhasil. Mereka meninggalkan Symbian dan tidak melanjutkan Migo sebagai sistem utama. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk bertaruh pada Windows Phone. Kita juga tidak bisa memastikan. Tidak ada jaminan Nokia akan sukses jika mereka memilih Android. Tapi jelas, Android tumbuh dengan cepat, sementara Windows Phone kesulitan untuk mengejar. Jadi dalam beberapa tahun saja, posisi Nokia pun berubah. Dari perusahaan yang hampir di mana-mana orang memakai ponsel mereka, Nokia berubah menjadi perusahaan yang hampir hilang dari pasar smartphone utama. Tapi ada satu bagian penting lagi dari cerita ini. Banyak mantan karyawan Nokia yang tidak hilang dari industri teknologi. Ada beberapa yang pindah ke perusahaan lain, dan ada juga yang mendirikan usaha sendiri. Jadi pengetahuan dan pengalaman yang didapat di Nokia juga membantu pertumbuhan industri teknologi di Finlandia. Dan disinilah terlihat mengapa sejarah Nokia itu unik. Perusahaan ini dimulai pada tahun 1865 sebagai bisnis yang memproduksi pulp untuk kertas. Setelah itu, perusahaan ini masuk ke bidang listrik, produk karet, kabel, dan elektronik. Ketika ponsel masuk, Nokia kembali berubah dan menjadi yang terbesar. Namun saat teknologi kembali berubah, perusahaan ini tidak bisa mengikuti dengan cukup cepat. Nokia sekarang sudah bukan Nokia yang kita kenal di zaman ponsel keypad, tapi perusahaannya masih tetap hidup. Perusahaan ini masih membuat teknologi yang membantu menjalankan jaringan komunikasi di berbagai belahan dunia. Kisah Nokia adalah pengingat yang baik bagi para pelaku bisnis. Meskipun sebuah perusahaan besar dan terkenal, tetap saja bisa tertinggal jika tidak mampu mengikuti perubahan. Salah satu pelajaran terpenting adalah jangan pernah merasa terlalu nyaman ketika bisnis sedang kuat. Ketika penjualan tinggi dan merek sudah dikenal, mudah untuk berpikir bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja di tahun-tahun berikutnya. Namun, pasar bisa berubah dengan sangat cepat. Ada teknologi baru, pesaing baru, dan cara baru pelanggan berbelanja. Itulah sebabnya inovasi sangat penting. Inovasi adalah menciptakan produk, layanan, atau cara kerja yang lebih baik. Ini tidak selalu harus berupa penemuan besar. Bisa berupa perubahan sederhana yang memudahkan hidup pelanggan. Contohnya, pengiriman yang lebih cepat, pembayaran yang lebih mudah, situs web yang lebih sederhana, atau layanan pelanggan yang lebih cepat. Sekecil apapun perubahan itu tetap penting jika bisa menyelesaikan masalah yang nyata. Bisnis juga harus mendengarkan pelanggan. Tidak cukup jika perusahaan hanya merasa produknya bagus. Pelangganlah yang tetap memutuskan apakah mereka akan membeli dan menggunakan produk tersebut. Jika keluhan tentang suatu produk terus berulang, harus segera dicari tahu apa masalahnya. Jika ada produk baru di pasar yang cepat disukai banyak orang, itu juga harus dipelajari kenapa. Bukan berarti pesaing harus menirunya. Yang penting adalah memahami apa yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana cara memberikannya dengan lebih baik. Pengalaman pelanggan secara keseluruhan juga sangat penting.
Bukan hanya produk yang menjadi alasan seseorang membeli atau kembali lagi. Misalnya, makanannya mungkin enak di sebuah restoran. Tapi kalau harus menunggu terlalu lama dan sulit untuk memesan, mungkin pelanggan tidak akan kembali lagi. Bisa juga produknya bagus di sebuah toko online. Tapi kalau proses check-out-nya ribet atau pengirimannya sering terlambat, mungkin pelanggan akan membeli dari penjual lain saja. Jadi, bisnis harus melihat seluruh prosesnya, mulai dari saat pertama kali pelanggan melihat produk, sampai selesai membeli dan menggunakannya. Pelajaran penting lainnya adalah membuat keputusan lebih cepat ketika sudah jelas ada perubahan. Bukan berarti harus mengambil keputusan secara terburu-buru, tetap perlu melakukan riset. Tapi proses yang terlalu lama juga tidak baik. Jika hanya rapat dan membuat rencana tanpa ada tindakan, perusahaan lain bisa mendahului kita. Lebih baik melakukan uji coba kecil terlebih dahulu. Jika ada produk baru, buat dulu batch kecil. Jika ada layanan baru, coba dulu ke beberapa pelanggan. Lihat apakah berhasil. Jika hasilnya bagus, baru diperbesar. Dengan cara seperti ini, bisnis bisa berinovasi tanpa langsung mengambil risiko besar. Dengan risiko besar untuk seluruh perusahaan. Karyawan juga sangat penting, karena merekalah yang sering pertama kali melihat masalah. Tim penjualan yang mendengar alasan kenapa pelanggan tidak mau membeli. Customer service yang melihat keluhan yang berulang-ulang. Para insinyur mungkin yang pertama menyadari bahwa teknologinya sudah ketinggalan zaman. Itulah sebabnya manajemen harus pandai mendengarkan. Jika karyawan takut untuk menyampaikan masalah, situasi yang sebenarnya bisa terlambat sampai ke atasan. Pemimpin yang baik tidak hanya ingin mendengar kabar baik saja, dia juga ingin segera mengetahui apa yang tidak berjalan dengan baik. Lebih mudah memperbaiki masalah saat masih kecil. Pelajaran lainnya adalah jangan menggantungkan seluruh bisnis pada satu sumber pendapatan saja. Jika hampir semua pendapatan berasal dari satu produk, bisa terjadi masalah besar ketika permintaan terhadap produk itu menurun. Namun tidak baik juga untuk masuk ke terlalu banyak bisnis yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Lebih baik memiliki beberapa produk atau layanan yang masih berkaitan dengan inti utama perusahaan. Dengan cara ini, ada sumber pendapatan lain, tetapi fokus bisnis tetap terjaga. Penting juga untuk melihat kemana arah pasar, bukan hanya apa yang sedang laris saat ini. Misalnya, penjualan suatu produk mungkin masih besar. Tapi kalau setiap tahun penggunanya terus menurun, itu tanda bahwa kita harus mulai bersiap-siap. Sementara itu, mungkin produk baru itu mungkin saat ini masih belum besar. Tapi kalau penggunanya cepat bertambah, produk itu bisa jadi bagian besar dari pasar di masa depan. Jadi, bisnis tidak hanya harus bertanya, apakah penjualan kita masih kuat? Harus juga ditanyakan, apa yang sedang cepat berubah di pasar? Pelajaran penting lainnya adalah jangan takut membuat produk baru, meskipun itu bisa mengurangi penjualan produk lama. Misalnya, jika bisnis masih menghasilkan keuntungan dari layanan lama, tetapi orang-orang lebih menyukai versi digital yang baru, lebih baik juga membuat versi digitalnya. Kemungkinan pendapatan dari layanan lama akan berkurang, namun jika perusahaan tidak bergerak, bisa saja pesaing membuat versi yang lebih baik dan merebut pelanggan. Lebih baik produk baru buatan sendiri yang menggantikan yang lama daripada pesaing yang melakukannya. Penting juga bagi bisnis untuk memahami dengan jelas masalah apa yang sebenarnya perlu mereka selesaikan untuk pelanggan. Contohnya, sebuah perusahaan taksi bukan hanya soal taksi. Yang dibutuhkan pelanggan adalah sampai ke tujuan dengan aman dan cepat. Sebuah restoran tidak hanya menjual makanan. Kecepatan, kenyamanan, dan pelayanan yang baik juga sangat penting. Jika perusahaan sudah jelas tentang apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, akan lebih mudah untuk melihat bagaimana bisnis harus berubah. Uang juga penting dalam inovasi. Selama bisnis masih kuat, sebaiknya sisihkan anggaran untuk riset, pengujian, pelatihan, dan produk baru. Jangan tunggu sampai penjualan menurun, mulailah mencari ide baru sebelum itu terjadi. Saat bisnis masih kuat, ada lebih banyak uang dan waktu untuk mencoba. Ketika masalah sudah besar, pilihan yang bisa dilakukan jadi lebih terbatas. Kita juga harus tahu kapan harus menghentikan produk yang sudah tidak lagi berhasil. Ada perusahaan yang terus mengeluarkan biaya untuk sebuah produk karena sudah terlalu banyak uang yang mereka keluarkan untuk produk itu. Tapi biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya bukan alasan yang cukup untuk melanjutkan sebuah produk yang sudah tidak punya masa depan yang baik. Yang harus dilihat adalah apakah produk itu masih digunakan oleh pelanggan dan apakah masih ada peluang untuk menghasilkan keuntungan. Jika tidak ada lagi, mungkin lebih baik memindahkan waktu, tenaga, dan uang ke peluang yang lebih baik. Penting juga agar keterampilan karyawan mengikuti perubahan dalam bisnis. Ketika ada teknologi baru, orang-orang di perusahaan juga harus belajar. Misalnya, jika penjualan online menjadi lebih penting, bisnis harus mempelajari pemasaran digital, pembayaran online, dan pengiriman. Jika perangkat lunak menjadi lebih penting, perusahaan harus memiliki orang-orang yang bisa membuat dan mengembangkannya.
Tidak cukup hanya membeli teknologi baru saja. Orang-orang juga harus bisa menggunakan teknologi baru tersebut. Data juga penting dalam pengambilan keputusan. Bisnis harus tahu produk mana yang sedang naik daun, mana yang menurun. Apa saja yang sering dikeluhkan, dan kenapa ada pelanggan yang pergi. Tapi jangan hanya fokus pada angka, tetaplah berbicara dengan pelanggan. Baca masukan dari pelanggan. Dengarkan karyawan yang langsung berinteraksi dengan mereka. Jika data dan masukan nyata digabungkan, akan lebih jelas apa yang perlu diperbaiki. Penting juga untuk membuat rencana sebelum masalah datang. Apa yang harus dilakukan jika ada pesaing besar yang baru? Apa yang harus dilakukan jika penjualan menurun? Apa yang harus dilakukan jika biaya meningkat? Apa yang harus dilakukan jika ada teknologi baru yang bisa menggantikan produk saat ini? Tidak perlu menebak masa depan secara tepat. Yang penting adalah memiliki rencana jika terjadi perubahan mendadak. Dengan cara ini, perusahaan tidak akan mulai dari nol ketika ada masalah. Pelajaran penting lainnya adalah tidak semua ide baru akan berhasil. Wajar saja jika ada percobaan yang tidak berhasil. Yang penting adalah risikonya kecil dulu dan selalu ada pelajaran dari setiap kesalahan. Bisnis yang tidak mencoba hal baru justru lebih berbahaya. Karena bisa saja suatu hari, bisnis itu baru menyadari bahwa ternyata sudah tertinggal jauh. Perlu juga tahu kapan harus meminta bantuan dari luar. Tidak semua teknologi dan keterampilan harus dilakukan sendiri oleh perusahaan. Terkadang lebih cepat membeli teknologi, mencari mitra, atau merekrut ahli baru. Yang penting adalah memilih apa yang harus dilakukan sendiri oleh perusahaan dan apa yang lebih baik diambil dari spesialis lain. Arah yang jelas dari para pemimpin juga sangat penting. Jika setiap departemen ingin melakukan hal yang berbeda, perusahaan akan berjalan lambat. Harus jelas apa prioritasnya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan pekerjaan harus selesai. Jika arah sudah jelas, seluruh tim juga bisa bergerak lebih cepat. Bisnis juga harus mengetahui alasan mengapa pelanggan memilihnya. Bisa karena lebih murah, bisa karena lebih tahan lama, bisa karena lebih cepat, bisa juga karena lebih mudah digunakan. Jika perusahaan tahu alasan mengapa dipilih, akan lebih mudah untuk melindungi dan memperkuat keunggulan tersebut. Tapi kita juga harus waspada jika ada pesaing yang sudah melakukannya dengan lebih baik. Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari Nokia itu sederhana. Kesuksesan hari ini bukan jaminan kesuksesan besok. Bisnis harus terus belajar. Harus bisa mendengarkan pelanggan dan karyawan. Harus cepat melihat perubahan di pasar. Harus berani mencoba ide-ide baru. Dan harus siap mengubah bahkan produk yang dulu sukses jika itu sudah tidak dibutuhkan orang lagi. Bisnis tidak perlu diubah setiap hari, tapi juga tidak bisa tetap sama sementara segala sesuatu di sekitarnya berubah. Bisnis yang punya peluang lebih besar untuk bertahan lama bukanlah yang selalu tetap sama. Yang lebih penting adalah bisnis itu tahu cara mendengarkan, belajar, dan menyesuaikan diri pada waktu yang tepat.